Halo Semeton, nah jumpa lagi bersama saya di Bonseller Bali. Di kesempatan video kali ini saya akan mengajak Semeton untuk mereview 1 tahun program dari akar bahan bonsai waru yang ini ya Semeton ya, bahan bonsai waru lokal Semeton. Ini kurang lebih sudah 1 tahun saya program untuk akarnya dan perkembangannya sudah seperti ini. Terlihat di depan Semeton, dan kali ini saya akan mengajak Semeton untuk sedikit flashback untuk programnya Semeton agar Semeton sobi mengetahui seperti apa cara saya dalam memprogram akar ini Semeton ya. Oke, untuk teman-teman yang sudah selalu mendukung channel ini saya ucapkan banyak terima kasih, dan yang baru bergabung mohon dukungannya untuk like, share, komen, dan subscribe agar channel ini semakin berkembang Semeton ya, dan senantiasa bisa hadir di hadapan Semeton untuk menghadirkan tips atau cara membuat bonsai dari awal sampai akhir, dan bagaimana tips dan triknya dalam membuat bonsai dari berbagai bahan Semeton. Dimana yang pertama saya melakukan pencangkokan Semeton seperti di video. Saya melakukan pencangkokan dan langsung saya pecah Semeton ya. Saya langsung pecah menjadi pecah 4 dari bahan waru lokal ini. Pertama mencangkok langsung pecah menjadi 4 Semeton. Lakukan pecah 4 seperti ini, lalu kita cangkok seperti biasa seperti pada umumnya Semeton ya. Dan untuk pecahannya sendiri saya lakukan agak sedikit lebih tinggi, dan nanti di bagian bawahnya bisa kita cangkok yang lebih di bagian bawah agar nanti akarnya cukup lumayan banyak kita dapatkan Semeton. Nah, setelah pencangkokan kurang lebih 1 minggu sudah tumbuh akar Semeton. Tapi untuk lebih bagusnya kita biarkan saja sampai 2 minggu agar akarnya semakin lumayan banyak dan memudahkan nanti untuk panen dan langsung program. Setelah pencangkokan ini, kurang lebih 2 minggu saya panen dan saya langsung tanam di bawah, langsung saya ground Semeton ya. Kurang lebih seperti itu. Nah, ini dia yang selesai. Lalu ini hasil setelah 1 bulan Semeton. 1 bulan penanaman, akarnya sudah sangat bagus, sangat melingkar sekali dan banyak. Di sini saya sudah melakukan seleksi ya Semeton. Seleksi akar yang pertama yaitu memotong akar yang besar dan melanjutkan pemecahannya Semeton. Karena akarnya ada banyak yang tumpang tindih, dan kambium hasil cangkok pecah 4-nya itu sudah menutup kembali Semeton. Jadi saya lakukan pecahan kembali untuk memprogram akar dan juga bonggol yang seimbang dan proporsional Semeton. Tapi jangan lupa ngopi Semeton ya, biar ada inspirasi. Oke, langsung ini Semeton tahap pemecahannya. Saya menggunakan pahat Semeton ya, pahat, dan juga saya pukul dengan palu, lakukan pemecahan dan mencari arahnya Semeton. Cari arah akarnya tumbuh Semeton. 1 pecahan ya kurang lebih bisa diisi 1 akar saja lebih bagus. Kalau 2 nanti bisa dilakukan pemecahan untuk selanjutnya. Untuk pemecahannya sendiri saya menggunakan ganjal bambu Semeton agar nanti bonggolnya agak sedikit lebih mekar. Lalu setelah itu bisa lakukan pemilihan untuk akarnya. Yang tumpang tindih kita potong dan bersihkan, yang besar juga kita potong agar nanti tumbuh akar yang lebih kecil, nanti akar serabut dan nanti pohonnya lebih aman Semeton. Untuk jenis bahan bonsai waru ini cukup bandel tapi juga cukup rentan Semeton. Bandelnya saya katakan, kenapa bisa saya katakan bandel, itu pohonnya kita pindahkan berkali-kali juga tidak bermasalah. Jadi pohonnya masih aman-aman saja, paling macet hanya sebentar untuk pertumbuhan akar baru. Dan kalaupun akarnya kita tata juga tidak masalah sebenarnya. Dan ini untuk kurang lebih umur sekitar 7 sampai 8 bulan kalau nggak salah Semeton. Hasilnya sudah seperti ini. Karena batang utamanya sudah besar, saya akan lakukan pemotongan dan lanjut mencari pertumbuhan tunas baru Semeton. Untuk lengan 1, lengan 2, dan mahkotanya Semeton. Jadi ini kurang lebih berumur 7 sampai 8 bulan. Dengan pemecahan akar, batangnya juga sudah menutup kembali, dan akar yang besar yang sudah saya potong juga
sudah tumbuh akar baru dan masih ada juga akar yang tumpang tindih. Ini akan kita bersihkan agar ya, terlihat lebih bagus ya teman-teman ya, akarnya jadi melingkar. Nanti yang tumpang tindih kita potong dan bersihkan teman-teman. Untuk bonsai waru sendiri cukup cepat pertumbuhannya ya teman-teman. Kita program di pot bisa, tapi kalau lebih bagusnya, kalau saya pribadi program di ground dulu sebenarnya untuk pot akar, sekalian membuat percabangan dan alur mahkota. Setelah itu, setelah lengan-lengannya sudah ada, baru kita potong dan bisa angkat ke nanti program di pot. Dan hasilnya juga tergantung pada pohonnya sendiri dan cara kita memprogram sebenarnya. Kalau pohonnya pertumbuhannya bagus, nanti hasilnya juga bagus dan cepat jadi. Kalau pertumbuhannya kurang bagus, juga nanti hasilnya jadi tidak bagus sebenarnya. Dan di sini juga saya masih melakukan seleksi akar sebenarnya, dan juga melakukan pemecahan kembali. Jika memang ada yang masih bisa dipecah, kita pecah. Kalau tidak, kita sudahi, karena akarnya juga sudah lumayan bagus ya teman-teman. Jadi ini adalah buatan tangan manusia, jadi tidak bisa sesempurna sekali. Oke teman-teman, setelah melakukan pemecahan dan seleksi akar di umur 6-7 bulan ini, setelah pemotongan ini jadi tidak, pertumbuhan tunasnya tidak bagus teman-teman. Jadi karena pohonnya ada di bawah rimbun sebenarnya, kurang sinar matahari, jadi pertumbuhannya kurang bagus. Jadi saya melakukan kulasi teman-teman. Di sini bonggolnya adalah waru lokal, nanti teman-teman akan lihat nanti hasil kulasinya. Di sini saya mengkulasi dengan menggunakan dari jenis waru India teman-teman. Setelah berumur kurang lebih 8-9 bulan, saya okulasi pohonnya, warunya ini dengan menggunakan waru India ya sebenarnya, agar mendapatkan percabang yang sesuai yang saya inginkan. Sedikit tips dari saya teman-teman untuk memprogram bahan bonsai waru. Kalau bisa kita selalu kontrol akarnya teman-teman, karena pertumbuhannya sangat cepat, jadi agar tidak terlambat. Ini sudah termasuk terlambat ya programan saya. Akar yang akan saya hilangkan juga sudah mulai kaku ya dan keras teman-teman, jadi susah untuk diprogram lebih bagus dari ini. Karena kalau program di ground pertumbuhannya sangat cepat sekali teman-teman, apalagi kita bisa memupuk dan menyiramnya setiap hari, karena waru identik dengan air teman-teman. Jadi kalau dia banyak air, pertumbuhannya bagus. Oke teman-teman, ini sudah berumur 1 tahun sebenarnya program akarnya. Setelah dapat lihat hasilnya, ini akarnya sudah melingkar, meski ada sedikit, tidaknya masih ada ruang di antara akar-akar. Memang sengaja saya buat seperti ini, karena kalau terlalu rapat juga tidak bagus ya teman-teman. Kesannya terlalu dibuat-buat, karena kita juga dalam buat bonsai seninya itu ya, kita membuat akarnya melingkar, tapi usahakan terlihat tidak dibuat-buat sebenarnya, agar posisinya bagus. Kurang lebih akarnya seperti ini teman-teman, dan di bagian bonggolnya juga untuk kambium sudah menutup dengan bagus dan sudah tumbuh subur kembali teman-teman. Setelah dapat lihat ya, saya keliling ya sebenarnya, dan ini dia teman-teman bentukannya. Setelah 1 tahun untuk perlenganannya, di sini saya melakukan saya okulasi teman-teman. Okulasi di lengan pertama, teman-teman lihat. Nah, ini lengan pertama, lengan kedua, dan juga alur mahkotanya sudah ada. Tinggal menunggu pertumbuhan tunasnya ini memanjang yang ke arah ke depan dan untuk backnya. Di sini saya lakukan 3 okulasi dengan menggunakan tunas dari waru India ya teman-teman, yang terkenal dengan ruas yang cukup rapat teman-teman. Oke teman-teman, cukup sekian dulu video kali ini.
Semoga dapat bermanfaat, juga dapat memberikan inspirasi untuk teman-teman sehobi, terutama pemula ya, dalam memprogram sebuah bonsai, apalagi bahan bonsainya waru, bisa lakukan dengan cara ini. Sekian dulu dari saya, dari program akar 1 tahun ya teman-teman. Hasilnya cukup lumayan bagus. Oke, salam satu hobi, salam bonsai dari Bonseller Bali. Tetap melestarikan lingkungan dan selalu jaga kesehatannya teman-teman. Jangan lupa selalu berkarya, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dan terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah mengklik video ini. Oke, sampai jumpa.